Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya, masih pada bab ar-raja, bab tentang harapan Bab ini memberikan penjelasan pemaparan kepada kita bahwa ajaran Islam itu Allah Subhanahu, dalam ajaran Islam itu Allah memberikan harapan untuk kita semua, yaitu harapan yang dilandasi kemaha rahmatan Allah Subhanahu wa taala Allah maha kasih sayang Allah maha memberi kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan penuh, memberikan harapan yang sangat luas yang diberikan kepada hamba-hambanya kepada kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi ada tiga rukun ada tiga rukun dalam ibadah. Ada tiga rukun dalam ibadah. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja yang pertama rasa takut, yang kedua ar-raja yaitu bab ini yaitu tentang harapan Kemudian yang ketiga adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Jadi kalau dalam beribadah hidup kita yang kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan salat, berzikir atau ibadah-ibadah yang lain, maka di situ ada rukun ibadah. Jadi ibadah itu harus diiringi dengan sikap takut kita kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian sikap berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibadah juga harus diiringi dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan ibadah, lakukan ibadah tersebut karena kita takut kepada Allah. Kemudian lakukan ibadah tersebut karena ada harapan yang besar dari Allah. Dan yang ketiga, kita melakukan ibadah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga hal yang harus teriring saat kita melakukan ibadah Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membahas bab sebelumnya adalah bab apa? Bab tentang khauf dipaparkan di situ tentang hal-hal yang menakutkan saat seseorang berada di hari kiamat. Bagaimana seorang kulitnya dibakar di dalam api neraka. Jadi betapa menakutkannya. Kemudian berdirinya orang-orang di hari kiamat Kemarin hadis-hadisnya sudah
jelas ya. Kemudian berikutnya adalah bab tentang ya ar-raja, dan sudah dibacakan hadis pertama ya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha aw azid wa man jaa bis sayyiati fajaza'u sayyi'atun misluha aw aghfir wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'a wa man taqarraba minni zira'a taqarrabtu minhu ba'a wa man atani yamshi ataituhu harwalah wa man laqiyani biqarabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'a laqituhu bimisliha maghfiratan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'nal hadis, dan makna daripada hadis, man taqarraba ilayya bi ta'ati taqarrabtu ilaihi bi rahmati wa in zada zidtu wa in atani yamshi wa asra'a fi ta'ati ataituhu harwalah ay sababtu alaihi rahmah wa sabaqtuhu biha wa lam uhwijhu ilal masyi al-katsiri fil wusuli ilal maqsud wa qurabul ardi bi dhammil qaf wa yuqalu bi kasriha wa dhammu asahhu wa ashharu wa ma'nahu ma yuqaribu mil'aha wallahu a'lam. Hadis ini ya, hadis yang dibawakan atau yang diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Beliau meriwayatkan hadis ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil perkataan Allah, menukil firman Allah, maka ini namanya hadis apa? Hadis qudsi ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha au azid. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya pahala 10 ya, 10 kebaikan yang semisalnya. Au azidu, atau aku tambah. Wa man jaa bisayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha au aghfir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang datang dengan satu keburukan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, maka balasan dari satu keburukan adalah satu keburukan yang semisal. Ya, satu balasannya satu keburukan yang semisal. Au aghfir, atau ya aku ampuni. Perhatikan di sini dari dua kalimat ini ya, Rasulullah SAW bersabda ya, menukil firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kebaikan, au azid, bahkan aku akan tambah. Ya. Kemudian sebaliknya, orang yang berbuat keburukan satu kali, maka balasannya juga cuma satu kali, persis satu kali. Ya, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya dosa keburukan tersebut. Jadi dalam dua perkataan ini ya, dua kalimat ini, dua perihal ini ya, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita. Bayangkan ya, pahala orang yang berbuat baik ya, itu dibalas berapa kali? 10 kali, 10 kali lipat. Ya. Au azid, bahkan ya, bukan hanya 10.
bisa lagi berlipat-lipat. Ya, 10 itu minimal. Ya, jadi orang berbuat baik sekali itu sama persis dengan minimal dia dapat 10. Ya. Maksimalnya au azid, maksimalnya Allah tambah lebih dari 10, bahkan berlipat-lipat. Ya. Ini ya, hadis memberikan harapan kepada seseorang yang ingin berbuat baik. Bayangin, berbuat baik sekali itu dikasih minimal kelipatannya berapa kali? 10 kali pahala. Ya. Atau bisa jadi lebih daripada 10 pahala. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an banyak. Ya, misalkan pahala sedekah. Ya. Masalul ladzina yunfiquna, ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Apa tuh? Saya lupa. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, orang yang, perumpamaan orang yang berinfak, ya. Maka dia berinfaknya, dia akan mendapatkan kelipatan kamasali habbatin. Dia seperti orang yang berinfak itu seperti dia berinfak seperti apa? Seperti satu bulir, satu biji. Ya, kemudian satu biji ini menumbuhkan ya 7 bulir. Kemudian di setiap bulirnya juga ya terdiri dari berapa? 100 kelipatan. Ini menunjukkan ya betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran itu tidak tanggung-tanggung. Ya, minimalnya 10, bayangin ya. Orang berbuat baik sekali ya, dia dicap di situ ya, dia mendapatkan pahala berapa kali? Mendapatkan pahala 10 kali lipat. Au azid, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Tambahan, memberikan tambahan daripada apa? Daripada pahala yang dilakukan walaupun hanya satu kebaikan. Wa man jaa bisayyiati, dan barang siapa yang datang dengan satu keburukan, dia melakukan dosa satu kali, ya, atau satu jenis dosa. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, maka ya balasannya orang yang berbuat dosa satu, maka dibalasnya juga cuma berapa? Cuma satu. Beda nggak sama yang tadi? Ya, orang berbuat baik dibalasnya minimal 10, bahkan bisa lebih. Tapi kalau orang berbuat dosa satu kali, dia dibalasnya mirip seperti satu dosa itu. Ya. Kemudian tambah lagi, au aghfir. Bahkan orang yang berbuat dosa yang satu itu, bisa jadi dosa itu Allah ampuni. Memiliki potensi yang besar, Allah mengampuni dosa yang satu itu. Bisa jadi dia nggak dibalas satu dosa. Ya. Tapi benar-benar Allah menghapus dosa yang telah dilakukannya. Ya. Ini subhanallah ya. Ini hadis memberikan harapan kepada seorang hamba yang seharusnya harapan ini ya, dengan harapan ini memberikan apa? Memberikan motivasi seseorang untuk apa? Untuk selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik, beribadah ya. Berbuat hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang kita lakukan ya di dunia ini, balasannya tidak berbanding lurus dengan pahala yang kita lakukan ya, yang di situ diganjar pahala yang berlipat-lipat ya. Bayangin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam hadis qudsi. Allah sendiri yang berfirman, dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita betapa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan yang luar biasa, memberikan harapan yang seluas-luasnya ya, agar kita ya selalu berharap kepada Allah dan selalu banyak melakukan amal ibadah. Kemudian kata Rasulullah SAW ya dalam hadis qudsi ini melanjutkan, waman taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu zira'a. Barang siapa ya yang mendekatkan diri kepadaku dalam jarak 1 jengkal. 1 jengkal gini kan? Ya, kalau 1 jengkal kira-kira berapa
berapa senti? Taruh ada 20 senti ya. Ya, 20 senti cuma segini ya. Seseorang bertakorub, maksudnya takorub di sini dijelaskan, bertakorub itu artinya dia berbuat ketaatan, dia berbuat ibadah, dia berbuat sesuatu yang disukai Allah, sesuatu yang diridhoi Allah. Ya, berzikir, ya, istighfar, melakukan sholat tahajud, ya, dan semua amal ibadah. Ya, ketika seorang itu melakukan ibadah hanya ya sejarak 1 jengkal, maka kata Allah, taqarrabtu minhu zira'a, maka aku mendekatkan diri kepadanya sebanyak zira'a, sebanyak 1 hasta. 1 hasta ini dari sini sampai sini. Ya. Panjangan mana? Jengkal sama hasta. Hah? Hasta, iya enggak? Kita mendekatkan diri kepada Allah 1 jengkal, Allah mendekatkan diri kepada kita berapa? 1 hasta. Berbanding lurus tidak itu? Ya, tidak. Ya, ini menunjukkan ya ada harapan yang luar biasa kalau kita ya mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin orang ada yang ya kita di antara kita ada yang mungkin sudah lama tidak ingat sama Allah. Ya enggak? Mungkin jarang zikir ya, sholatnya mulai khusyuknya berkurang, tapi tiba-tiba dia mengingat Allah, hatinya mengingat Allah. Kemudian akhirnya terpacu dirinya untuk melakukan ibadah walaupun ibadah itu hanya sepele. Dia sedang mendekatkan diri kepada Allah ya dengan pendekatan yang sedikit. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan dirinya bahwasanya orang yang mendekatkan diri kepadaku hanya 1 jengkal, aku dekatkan dia dalam jarak 1 hasta. Ini menunjukkan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala luar biasa, harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah sangat lebih. Ya. Beda kalau orang ya, mungkin atasan kita, ya, mungkin kita mau dekat-dekat dengan atasan mungkin ya. Misalkan kita ingin memberikan kebaikan untuk atasan, ya misalkan memberikan ide ya supaya kita dekat dengan dia. Ya. Yang namanya manusia mungkin tidak langsung bisa jadi diterima untuk menghadap, ya mungkin bisa disepelekan, ya enggak? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita mendekatkan diri kita ingat sedikit sama Allah, Allah akan ingat lebih banyak kepada kita. Ini harapan, ya ini hadis menunjukkan tentang harapan ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan harapan yang besar kepada hambanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa man taqarraba minni zira'a taqarrabtu minhu ba'a." Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku, melakukan ketaatan kepadaku dalam jarak yang 1 zira', 1 hasta, maka balasannya apa? Kata Allah, taqarrabtu minhu ba'a. Maka aku dekatkan dia ya dalam jarak ya, balasannya apa? Kita deketin cuma 1 hasta ya, dibalas dengan 1 depa. 1 depa atau depa ya? Depa kali ya, atau depa ya. Depa itu segini ya, segini nih. Ya, ujung jari sama ujung jari. Ini 1 depa. Panjangan mana? Ya, 1 hasta atau 1 depa? 1 depa. 1 depa. Ya. Jadi kalau kita mendekatkan diri jaraknya cuma segini, ya Allah dekatin lagi 1 depa. Subhanallah. Ini menunjukkan ya betapa Allah memberikan ya harapan kepada kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman atani yamshi ataituhu harwalah. Barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari-lari kecil ya. Coba berjalan, mungkin jalannya santai ya. Mungkin butuh waktu ya yang agak lama. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri, mendekatkannya ya, mendekati dirinya dalam kondisi harwalah, dalam kondisi berlari-lari kecil. Ya, kalau orang berjalan ya mungkin kalau dia dibilang jalan, mungkin jalan 1 langkah 2 langkah. Tapi kalau berlari-lari kecil berapa langkah yang terjadi ya? Ya, orang berlari kecil ya langkahnya banyak. Ya.
Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang mendekatkan dirinya dalam kondisi berbuat taat, ya, dalam kondisi sebagaimana orang yang berjalan, maka Allah Allah akan datang kepadanya dalam kondisi apa? Dalam kondisi berlari-lari kecil. Wa man laqiyani biqarabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'a laqituhu bimisliha maghfirah. Dan barang siapa yang berjumpa denganku biqarabil ardi khati'atan, ya, dengan membawa, ya, dosa yang sepenuh bumi, la yusyriku bi syai'a, tapi dengan syarat, ya, dosa tersebut tidak ada dosa apa? Dosa berbuat syirik kepadaku, tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun. Laqituhu bimisliha maghfiratan, maka aku akan menjumpainya, ya, dengan dengan ampunan yang semisalnya, ya. Jadi ini kalimat yang terakhir, ikhwas yang dirahmati Allah, keutamaan orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berbuat dosa syirik, ya. Walaupun dia berbuat dosa yang begitu banyak selain dosa syirik. Dosanya bahkan disebutkan di sini adalah dosanya yang memenuhi bumi. Bayangin, ya. Pernahkah kita berbuat dosa, ya, kalau kita hitung-hitung dosanya kita itu penuh satu bulatan bumi, memenuhi bumi, tidak ada celah sedikit pun kecuali dosa. Ya. Maka Allah katakan, barang siapa yang menjumpaiku, ya, di yaumil qiyamah, ya, dengan dosa yang yang memenuhi bumi, tapi dia dalam keadaan tauhid, dia tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, maka apa kata Allah? Laqituhu bimisliha maghfirah, maka aku akan menjumpainya dengan pengampunan dari dosa yang sepenuh bumi tersebut, ya. Ya, jadi dengan syarat, ya, dia tidak berbuat syirik. Ya, makanya dosa kesyirikan ini sangat berbahaya. Ya, dosa kesyirikan sangat berbahaya. Ya, namun dosa-dosa selain syirik memiliki potensi Allah mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya sepenuh bukan hanya gunung, sepenuh apa? Sepenuh bumi. Allah ampuni semua itu dosa, ya. Asalkan tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini menunjukkan Allah memberikan harapan yang besar kepada kita, ya. Dari awal sampai terakhir dalam ayat ini, harapan yang luar biasa Allah berikan kepada kita, Allah curahkan untuk kita, ya. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita banyak melakukan, ya, termotivasi dengan harapan yang Allah berikan ini. Termotivasi untuk apa? Untuk banyak berbuat ketaatan kepada Allah, ya. Dan apabila kita berbuat dosa, ya, dengan satu dosa, kita tutup dosa tersebut dengan, ya, kebaikan juga, itu berbuat taubat, ya. Kita bertaubat kepada Allah untuk menutup apa? Untuk menutup dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bahwasanya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, ya, yudhibnas sayyiat, bisa menghapus segala keburukan, segala kejelekan. Ya, maka orang yang berbuat dosa, ya, dia dilandasi dengan harapan, ya, dilandasi dengan mengingat betapa Allah memberikan harapan, maka, ya, dia, ya, akan terus untuk berbuat baik, ya, dan bahkan ketika dia berbuat buruk, dia tutup perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, yaitu dengan cara bertaubat. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita agar kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita, ya, selalu meyakini betapa harapan ini, ya, yang harus
kita besarkan harapan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nilai tauhid ya yang sangat tinggi. Inilah ajaran Islam ya, memberikan hal-hal yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang apa? Orang yang putus asa ya, karena dia dosanya terlalu banyak. Ya, akhirnya dia putus asa, bukannya dia malah bertaubat, malah bunuh diri. Aduh, dosa saya sudah terlalu banyak, akhirnya dia bunuh diri. Ya, karena dia lupa dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis dari Nabi SAW, betapa Allah memberikan apa? Memberikan harapan ya, agar menambah keimanan, agar menambah porsi untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik dalam kehidupannya. Ini saja ya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan menambah keimanan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.